Perhatikan video berikut. Tokoh dan alur dalam teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh dan alur cerita. Dalam teks fiksi ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak muncul dalam teks dan berperan penting dalam menentukan alur cerita fiksi. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang berperan sebagai pendukung tokoh utama dalam teks fiksi. Alur cerita adalah proses jalannya suatu cerita dari awal hingga akhir cerita di teks fiksi. Alur cerita mengandung konflik, latar, dan penyelesaian konflik, pesan yang nantinya bermanfaat bagi pembaca. Ayo simaklah teks berikut. Berkunjung ke planetarium. Sudah lama Komang ingin mengunjungi planetarium. Pada suatu hari libur nanti, Komang berharap keinginannya bisa terwujud. Oleh karena itu, Komang bertanya kepada ayahnya mengenai acara hari Minggu yang akan datang. Betapa senangnya Komang karena ayahnya berencana mengajak ibu dan Komang ke planetarium pada hari Minggu yang akan datang. Tibalah hari yang dinanti, yaitu hari Minggu. Komang, ayah, dan ibu mempersiapkan diri untuk pergi ke planetarium. Komang mempersiapkan catatan dan pensil. Ayah dan ibu mempersiapkan bekal dan keperluan yang akan dibawa. Setelah siap, mereka berangkat ke planetarium. Sesampainya di planetarium, Komang tidak sabar berlari ke arah loket penjualan tiket. Ayah memberikan uang kepada Komang untuk membeli tiket. Ayah menemani Komang membeli tiket. Antrian di loket pembelian tiket cukup panjang. Akhirnya tiket sudah dibeli. Ayah, ibu, dan Komang antri memasuki planetarium. Komang dapat mencermati benda-benda langit di ruang pertunjukan. Komang kagum dengan pertunjukan tentang bintang dan planet-planet di dalam tata surya. Komang mencari informasi tentang bintang. Ia bertemu dengan Pak Marwan sebagai pemandu wisata. Pak Marwan menjelaskan dengan sabar kepada Komang. Komang antusias mendengarkan penjelasan Pak Marwan. Menurut penjelasan Pak Marwan, bintang merupakan bola gas pijar yang berukuran raksasa. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Matahari terlihat lebih besar dari bintang yang lain. Bintang-bintang lain yang terletak jauh dari bumi sehingga cahayanya lebih redup. Setiap bintang mempunyai perbedaan ukuran, warna, suhu, massa, dan intensitas cahaya. Komang mendengarkan penjelasan Pak Marwan dengan cermat. Sesekali Komang bertanya kepada Pak Marwan. Ayah dan ibu senang melihat Komang yang penuh semangat mencari informasi tentang benda-benda langit. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Sore hari pun datang. Ayah dan ibu mengajak Komang pulang. Dengan berat hati, Komang menuruti ajakan ayah dan ibu. Namun, Komang cukup senang dengan pengetahuan yang didapat. Komang bisa belajar tentang benda-benda langit, tata surya di planetarium. Pembahasan. Tokoh utama dalam teks tersebut adalah Komang. Sedangkan tokoh tambahan adalah ayah, ibu, dan Pak Marwan. Kegiatan yang dilakukan para tokoh adalah Komang, ayah, dan ibu berkunjung ke planetarium
dan mengamati pertunjukan di planetarium. Berikut adalah alur cerita teks tersebut. Hari Minggu, Komang bersama ayah dan ibu pergi berkunjung ke planetarium. Sesampai di planetarium, mereka membeli tiket masuk ke planetarium. Di dalam planetarium, Komang melihat pertunjukan benda-benda langit. Komang bertemu Pak Marwan, seorang pemandu wisata yang memberi informasi tentang tata surya kepada Komang. Saat hari sudah sore, Komang, ayah dan ibu pulang. Nah, itu tadi penjelasan tentang tokoh dan alur dalam teks fiksi. Semoga kalian mengerti apa itu tentang tokoh dan alur dalam teks fiksi. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1, bertemu lagi dengan Ibu Rahmalia Kusumastuti. Pada hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan mencermati teks bacaan yang disajikan peserta didik mampu menggarisbawahi kalimat ungkapan pemberitahuan dengan tepat. Yang kedua ada dengan mencermati teks bacaan yang disajikan serta melalui kegiatan melihat video pembelajaran peserta didik mampu menyampaikan kalimat pemberitahuan pada teks dengan tepat. Yang ketiga, melalui penugasan LKPD peserta didik mampu menuliskan kalimat ungkapan pemberitahuan dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan tanya jawab peserta didik mampu mempraktekkan kalimat pemberitahuan secara lisan dengan tepat. Yuk, belajar sama-sama. Hari ini kita akan belajar kalimat atau ungkapan pemberitahuan. Tahukah kalian apa itu ungkapan pemberitahuan? Ungkapan pemberitahuan adalah ungkapan memberitahu orang lain tentang suatu peristiwa atau kejadian. Pemberitahuan yang kita sampaikan bisa kejadian yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun akan terjadi. Nah, itu tadi penjelasan tentang ungkapan pemberitahuan. Apakah kalian sudah mengerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rahmalia Kusumastuti. Hari ini Ibu akan menyampaikan bagaimana cara menentukan pikiran pokok dalam paragraf. Perhatikan video berikut ini. Sebelum memulai pada pikiran pokok, kita akan belajar terlebih dahulu tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu pikiran pokok. Pikiran pokok atau kalimat utama adalah kalimat yang berisi pikiran, ide pokok, atau gagasan utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, itu tadi penjelasan tentang paragraf dan pikiran pokok. Apakah kalian sudah mengerti tentang paragraf dan pikiran pokok? Jika sudah mengerti, kita akan belajar menentukan pikiran pokok dalam paragraf. Cara menentukan pikiran pokok. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf dengan teliti. Yang kedua, membaca kalimat demi kalimat hingga menemukan pikiran pokok paragraf. Yang ketiga, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Yang keempat, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf.
Sekarang perhatikan contoh berikut. Di sini ada dua paragraf. Paragraf pertama itu yang bertuliskan merah, setiap daerah memiliki kesenian khas, begitu pula daerah Sumatera Utara suku bangsa Batak. Di Sumatera Utara memiliki seni musik yang disebut uning-uningan. Sedangkan pada paragraf kedua yang bertuliskan merah adalah alat musik yang disebut gerantung. Alat musik ini disukai di Sumatera Utara. Nah, pikiran pokok pada paragraf 1 tadi yaitu setiap daerah di Indonesia memiliki kesenian khas seperti Sumatera Utara, yaitu seni musik uning-uningan. Sedangkan pada paragraf kedua, yaitu alat musik gerantung merupakan alat musik yang disukai di Sumatera Utara. Apakah kalian sudah mengerti, anak-anak? Nah, itu tadi contoh pikiran pokok dalam paragraf. Sekarang kita akan menggabungkan pikiran pokok dari dua paragraf tersebut secara berurutan. Gabungan pikiran pokok dari dua paragraf yaitu setiap daerah di Indonesia memiliki kesenian khas seperti Sumatera Utara, yaitu seni musik uning-uningan. Alat musik gerantung merupakan alat musik yang disukai di Sumatera Utara. Sekian penyampaian materi dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, ayo kita belajar. Apakah waktu kecil kalian pernah membaca cerita? Seperti cerita Malin Kundang, Kura-kura dan Kelinci yang sombong, Sang Duriang, Danau Toba, dan Bawang Merah Bawang Putih. Cerita-cerita tersebut merupakan salah satu contoh dari cerita fiksi. Sabtu depan, sekolahan kita akan mengadakan kerja bakti membersihkan kelas. Fiksi Wah, adalah pasti cerita seru sekali rekaan bisa atau kerja bakti hayalan bersama pengarang. teman-teman. Isi Ayo, cerita kita berangkat berasal lebih dari awal. hayalan pengarang, Baiklah. bisa berdasarkan pengalaman, pandangan, atau penilaian terhadap sebuah peristiwa yang dikemas sesuai dengan imajinasi pengarang. Nah, sekarang kita pelajari tentang ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, cerita bersifat rekaan atau cerita hayalan. Yang kedua, cerita disajikan dalam urutan waktu. Lano, kamu sudah Peristiwa dengar dalam kabar cerita terbaru? disajikan dari Kabar awal tentang hingga apa? akhir. Yang Sabtu ketiga, depan, cerita sekolahan bertujuan kita akan menghibur mengadakan dengan kerja menceritakan bakti suatu membersihkan peristiwa. kelas. Yang Wah, keempat, pasti seru peristiwa-peristiwa sekali dalam bisa kerja cerita bakti dirangkai bersama dalam teman-teman. sebuah alur Ayo, cerita. kita berangkat Yang lebih kelima, awal. cerita menggunakan Baiklah. bahasa yang mudah dipahami pembaca. Nah, itu tadi penjelasan tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya. Semoga kalian bisa paham tentang materi cerita fiksi hari ini. Bye.